Halo Bray, balik lagi di channel Singkat Cerita. Kali ini kita bakal bahas film yang bergenre komedi 18 nih, yaitu judulnya She's Out of My League, yang dirilis pada tahun 2010. Pada dasarnya film ini bakal bercerita tentang pria culun yang berusaha untuk ngejar cintanya cewek terseksi di Amerika. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja, check it out. Pada awal mula film ini kita akan diperlihatkan sang pemeran utama yaitu Crick yang lagi curhat ke 4 sahabatnya ini tentang mantannya. Di sini diceritain kalau si Crick ini selalu nggak bisa ngelupain mantannya tersebut. Di sini juga diperlihatkan kalau si Crick ini minta mantannya buat balikan. Tapi karena si Crick ini orangnya culun dan nggak berduit, mantannya ini akhirnya nggak mau. Esok harinya, si Crick yang lagi kerja di bandara ini kedatangan cewek tercakep yang pernah dia lihat, Bray, yang namanya Molly. Singkat cerita, Crick pun ngecek seluruh barang bawaan Molly. Setelah dicek, Molly pun naik pesawat. Tapi ternyata pas sudah naik ke pesawat, HP-nya si Molly ini ketinggalan. Dan akhirnya si Molly nyuruh si Crick buat nganterin HP-nya dia ke sebuah pesta dan ketemu di sana. Sampainya di pesta tersebut, si Crick pun langsung ketemu si Molly yang udah dandan cantik. Si Crick pun akhirnya ngembaliin HP-nya si Molly ini. Nah, tapi sayangnya pas si Crick lagi nikmatin pesta, si Crick ini diganggu sama adiknya si Molly yang usil, Bray, yang akhirnya ngebikin si Crick ini diusir dari pesta tersebut. Nah, si Molly yang ngerasa bersalah akhirnya ngajak si Crick buat nonton hoki. Si Crick yang culun pun ya otomatis gak bisa nolak. Ya jadi langsung aja sikat. Singkat cerita, si Crick dan Molly pun akhirnya nonton hoki bareng. Dan masing-masing dari mereka ini ngebawa temennya. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Nah, pas mereka lagi nonton, tanpa diduga si Crick dan Molly ini kayak langsung deket gitu, Bray, dan saling pegang-pegangan, yang akhirnya ngebikin si Crick ini kaget sekaligus seneng. Dan ditambah lagi, temennya si Molly ini bilang ke si Crick kalau si Molly ternyata ada rasa sama Crick. Si Crick pun langsung shock, Bray. Nah, esok harinya si Crick ini akhirnya curhat ke 4 sahabatnya tentang si Molly ini. Tapi di sini mereka sama sekali nggak ngasih dukungan ke si Crick, karena mereka ngerasa kalau si Molly ini cewek yang terlalu jauh buat dijangkau sama si Crick. Tapi ternyata pas mereka lagi ngobrol ini, tiba-tiba si Crick dapat telepon dari si Molly, yang ternyata si Molly ini ngajak si Crick buat ngedate alias makan malam berdua. Si Crick yang gak bisa nolak pun akhirnya mengiyakan ajakan si Molly. Singkat cerita, mereka pun akhirnya makan malam berdua. Di sini si Molly kelihatan jadi ada rasa gitu ke si Crick, karena si Crick ini orangnya lucu dan juga baik. Pas sudah beres makan, mereka pun jalan untuk pulang. Dalam perjalanan ini mereka sedikit ngobrol gitu tentang kehidupan mereka masing-masing, yang akhirnya ngebikin si Molly ini makin suka sama si Crick. Singkat cerita, si Crick pun nganterin Molly pulang. Dan tanpa diduga, sebelum si Molly turun, mereka akhirnya ciuman, Bray. Esok harinya, si Crick ini kembali curhat sama 4 sahabatnya tadi. Tapi mereka ini kayak gak percaya gitu kalau si Crick udah ciuman sama si Molly. Si Crick bilang ke mereka kalau si Molly ini bakalan ketemu sama keluarganya si Crick. Tapi mereka yang gak ngasih dukungan pun lagi-lagi gak setuju. Singkat cerita, si Crick akhirnya ngebawa si Molly buat ketemu sama keluarganya. Di sini semua keluarga si Crick ini kaget karena si Crick yang culun ini akhirnya bisa ngebawa cewek cantik ke rumahnya. Mantannya si Crick yang lagi ada di situ pun akhirnya jadi tiba-tiba cemburu gitu, Bray. Dan pas lagi makan bareng, mantannya si Crick ini langsung pakai baju ketat gitu biar nggak kalah seksi sama si Molly ini. Singkat cerita, mereka pun selesai makan dan Crick nganterin Molly pulang ke apartemennya. Sesampainya di sana, mereka akhirnya sedikit minum dan langsung ciuman sambil enak-enak dikit, Bray. Tapi sayangnya pas mereka baru enak-enak sebentar aja, si Crick ini langsung basah, Bray. Mungkin karena dia jarang enak-enak sama cewek seksi gitu. Dan apesnya, pas si Crick lagi basah ini, tiba-tiba orang tua Molly datang. Ayahnya si Molly pun langsung ngajak Crick untuk salaman. Tapi karena celana si Crick ini basah, jadi si Crick sama sekali nggak mau berdiri untuk salaman sama ayahnya Molly. Crick yang malu pun akhirnya pulang. Esok harinya, si Crick lagi-lagi curhat ke temennya ini, ngomongin apa yang terjadi semalam. Dan temennya pun langsung ngetawain si Crick. Sahabat si Crick ini lagi-lagi ngasih tahu si Crick kalau Molly itu terlalu seksi untuk jadi pacar Crick. Tapi salah satu teman Crick ini akhirnya ngeyakinin si Crick untuk jujur ke Molly tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan terus berusaha untuk deketin Molly. Crick pun akhirnya memutuskan untuk ketemu Molly buat jujur. Singkat cerita, Crick pun nyampe di tempat kerjanya Molly. Si Crick pun langsung nyamperin Molly buat jujur tentang semalam.
Si Molly yang kaget ini awalnya ketawa, tapi karena si Crick udah berani buat jujur, si Molly pun akhirnya maafin si Crick dan nyium si Crick. Setelah baikan, Molly dan Crick pun akhirnya pacaran dan mereka jadi sering jalan berdua, yang akhirnya ngebikin mereka semakin dekat. Pas lagi jalan-jalan, si Molly ini tiba-tiba curhat tentang dia yang gak akur sama adiknya. Si Crick pun akhirnya nyaranin Molly buat ngebuat pesta untuk adiknya. Singkat cerita, pesta pun berlangsung. Nah, di sini si Crick akhirnya ketemu lagi sama orang tuanya si Molly. Tapi karena kesan pertama orang tua Molly sama Crick ini jelek, jadi akhirnya si Molly ini agak gak suka gitu sama Crick. Dan waktu mereka ngobrol, tiba-tiba datang mantannya si Molly yang namanya Cam. Dan Cam ini ternyata deket banget sama ayahnya si Molly. Si Crick yang agak sedikit cemburu pun akhirnya pergi untuk minum sendiri. Dan waktu lagi minum, tiba-tiba mantan si Molly ini datang dan ngasih tahu si Crick kalau dia nggak akan pernah bisa dapetin Molly, karena Crick ini cuma seorang cowok yang culun. Singkat cerita, pesta pun selesai. Crick dan Molly pun balik ke kamar mereka. Di sini mereka kembali ciuman seperti biasa dan siap-siap untuk enak-enak. Tapi pas lagi mau enak-enak, si Molly ini ngerasa ada yang aneh sama si Crick. Di sini pun akhirnya si Crick bilang ke Molly kalau dia nggak percaya diri deket-deket sama si Molly. Karena mungkin si Crick ini cuma seorang cowok yang culun dan selalu direndahin sama sahabat dan juga mantannya si Molly ini. Dan si Molly pun akhirnya ngerasa kecewa. Mereka pun akhirnya ribut dan putus. Hari-hari pun dilalui Crick dengan bersedih. Singkat cerita, si Crick ini tiba-tiba balikan sama mantan pacarnya dan berencana untuk pergi liburan. Nah, sahabatnya si Crick yang ngeliat hal ini pun akhirnya sadar kalau si Crick ini emang cocoknya sama Molly, bukan sama mantannya. Akhirnya sahabatnya yang selama ini ngerendahin si Crick pun ngerasa bersalah. Mereka pun akhirnya berusaha untuk nahan Crick biar gak pergi, sekaligus minta si Crick ini biar balikan sama Molly. Dengan usaha keras dari sahabatnya, si Crick pun akhirnya sadar kalau walaupun dia culun, bukan berarti dia gak bisa pacaran sama cewek seksi. Si Crick pun akhirnya gak jadi untuk pergi. Singkat cerita, si Crick nyamperin Molly yang ternyata udah nunggu di bandara. Dan mereka pun jujur tentang perasaan mereka masing-masing. Dan mereka pun akhirnya balikan. Film pun tamat. Oke, secara keseluruhan mungkin film ini cocok ditonton buat kalian yang suka film komedi romantis. Karena film ini punya pesan yang cukup penting di dalamnya, yaitu jangan mudah menyerah untuk mengejar apa yang kita mau, tapi jangan mimpi juga. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat ngasih like-nya biar channel ini terus berkembang. Sekian video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.